Baru-baru ini Kementerian Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuat kebijakan dana 200 triliun kas negara sisa anggaran lebih atau SAL dipindahkan ke 5 bank plat merah milik negara. Kebijakan ini dinilai akan menciptakan likuiditas dan memperbesar kredit sektor real hingga berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Pengamat ekonom Universitas Mula Warman justru menilai kebijakan Kemenku seperti simpan uang masuk kantong kanan, keluar kantong kiri. Kelima bank yang ditunjuk yakni BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI. Dinilai mesti hati-hati menyalurkan kredit dari dana 200 triliun. Lantaran khawatir sukses pencairan tetapi justru gagal bayar hingga muncul banyaknya kredit macet. Ini tentu menjadikan pertimbangan berat untuk para bank itu menjadi lebih, kalau istilah banknya itu prudential banking, Mas. Jadi kehati-hatian untuk menyalurkan kredit yang 200 T itu. Karena situasinya tentu tidak mudah buat mereka untuk menggelontorkan itu dalam waktu cepat gitu. Saya khawatirnya itu jangan sampai nanti ada istilah sukses pencairan tapi gagal bayar. Nah, ini tentu yang tidak kita harapkan kan. Kredit macet, betul, kredit macet menjadi makin numpuk gitu. Atau bahkan menjadi BLBI kedua. Itu yang tidak kita harapkan. Jadi Sementara itu, sejumlah pelaku UMKM di Samarinda belum mengetahui dengan adanya dana 200 triliun dari program Kemenku dititipkan ke bank milik negara. Pelaku UMKM lainnya juga mengaku khawatir jika mengajukan kredit bank. Mereka justru takut tak bisa mengembalikan dengan adanya bunga bank, sehingga terjadi kredit macet. Dana 200T yang digelontorkan kemudian untuk kredit untuk mendongkrak ekonomi juga tahu, Bu? Kalau untuk beritanya saya nggak tahu, tapi kalau memang itu ada mungkin bagus aja sih buat mereka pelaku usaha, tapi kalau di kita kalau untuk pinjam rasanya enggak. Kita pure modal sendiri semuanya. Tahu nggak soal program Kementerian Keuangan yang gelontorkan uang 200T? Kurang tahu sih. Kalau ngajuin nggak pernah, cuma ditawarin pernah. Jadi kayak orang bank gitu nanya mau buka nggak atau nggak, kayak misalnya mau pinjem nggak. Saya bilang nggak dulu deh, nanti aja. Takut juga kalau misalnya kita pinjem ke bank nanti takut nunggak, nggak bisa bayar, terus kayak dikejar-kejar gitu. Selain banyaknya masyarakat yang belum mengetahui, pengamat ekonom juga meminta Kemenku agar membuat termin waktu untuk mengevaluasi kebijakan pemindahan dana 200 triliun. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.